Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul di kelas kita ini. Yang pertama-tama, bagaimana kabar kalian semuanya? Pada sehat semua kan? Sehat, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, mungkin kemarin sudah kita singgung materi kita mengenai haji ya. Kemarin kita sudah membahas haji. Mungkin ada yang tahu selain haji itu ada apa lagi? Yang kita pergi ke Mekah itu selain untuk melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah apa? Umroh. Ya, umroh, betul sekali. Ya, sebelum kita membahas tentang umroh, saya akan absen dulu kepada anak-anak. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, ada semua ya. Baik, tadi kita singgung materi pada pagi hari ini yaitu tentang umroh. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh Mas Febri. Disuarakan ya Mas. Ya. Itu siap, Kak. Untuk mulai pada hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat kelak ya. Baik, di sini langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang umroh. Umroh, di sini umroh terdapat dua pembahasan, yaitu dari segi bahasa, kemudian juga istilah. Ya, dari segi bahasa bisa dibuka bukunya sambil memperhatikan penjelasan saya. Dari bahasa yaitu artinya berkunjung. Nah, ini artinya berkunjung. Nah, berkunjung dalam artian apa? Di sini secara istilah diterangkan maksud dari berkunjung yaitu sambil ditulis mungkin nanti yang lupa ya, berkunjung itu berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umroh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkunjungnya umroh ini berkunjung ke Mekah sama dengan seperti haji, tetapi beda maksud berkunjung di sana, sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tadi menurut bahasa artinya berkunjung umroh itu, kemudian secara istilah tadi berkunjung yang dimaksud yaitu berkunjung ke Mekah dengan rukun-rukun ketentuan umroh yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, yang selanjutnya pengertian sudah, sekarang dalil pelaksanaan. Nah, dalil pelaksanaan di sini yaitu pastinya tentang pelaksanaan umroh. Nah, dalil pelaksanaan umroh ini ada pada potongan ayat di surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu tadi. Nah, Mas Febri mungkin bisa dibaca artinya, Mas Febri. Ya, potongan ayat yang saya bacakan tadi. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ya, jadi di situ sudah diterangkan bahwasanya untuk menyempurnakan ibadah haji kita disuruh untuk melaksanakan
umroh itu ya. Nah, dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan umroh tadi ada dua pendapat mengenai hukum. Di sini hukum umroh ada dua pendapat. Yang pertama yaitu wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena tadi pada potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 196 tadi yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dengan melaksanakan umroh. Nah, kata sempurnakanlah itu yang ada beberapa ulama yang mengartikan itu sebuah anjuran ataupun perintah untuk kita menyempurnakan ibadah haji kita. Jadi ulama tersebut mengatakan pendapatnya mengenai hukum umroh itu wajib. Nah, kemudian yang kedua yaitu sunnah. Kebalikan dari wajib yaitu sunnah. Sunnah ini karena apa? Ya sama, karena tadi arti dari potongan ayat tadi sempurnakanlah ibadah hajimu dengan ibadah umroh. Sebenarnya walaupun tidak melaksanakan umroh pun ibadah haji kalau kita sudah syaratnya sudah terpenuhi, kita itu sudah termasuk ibadah haji. Jadi ada sunnah boleh kita melaksanakan umroh juga, boleh tidak melaksanakan umroh. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Ya. Ini sudah dicatat semuanya tadi. Saya hapus sudah. Saya hapus. Baik. Untuk pengertian umroh sudah, dalil sudah, kemudian hukum umroh sudah, selanjutnya macam-macam umroh. Ya, macam-macam umroh. Di sini macam-macam umroh ada tiga macam. Yang pertama yaitu ifrad. Nah, ifrad ini artinya umroh yang dilaksanakan setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi ifrad. Nah, ini umrohnya itu belakangan. Jadi kita melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Setelah ibadah haji kita selesai, baru kita melaksanakan ibadah umroh. Yang kemudian yang kedua yaitu qiron. Nah, macam umroh qiron ini mengerjakan ibadah haji dan umroh dahulu, kemudian sebelum melaksanakan tawaf memasuki haji itu memasukkan haji ke dalam umroh. Jadi pelaksanaannya sebelum tawaf itu kita memasukkan haji, memasuki haji ke dalam umroh. Kemudian yang terakhir, macam terakhir yaitu yang ketiga yaitu tamatu. Nah, di sini tamatu yang dimaksud yaitu umrohnya itu dilaksanakan di awal sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Jadi kebalikan dari ifrad. Ifrad tadi kan melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan umroh. Tetapi kalau tamatu itu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan haji. Nah, jadi tadi macam-macam yang tiga, ifrad, qiron, tamatu. Ya, mempercepat waktu saja. Yang terus kemudian ada syarat-syarat melaksanakan umroh. Nah, ada yang tahu apa syarat melaksanakan umroh? Belum ya. Nah, untuk syarat-syarat melaksanakan umroh itu ada 4. Yang pertama dan pastinya beragama Islam. Jadi untuk orang non-Islam kalau pergi ke Mekah, kalau dia berkata saya umroh ke Mekah, tapi notabene dia bukan Islam, itu bukan dikatakan umroh, tapi hanya dikatakan dia bisa bertamasya atau berlibur, karena untuk syarat umroh itu agamanya harus Islam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu orang yang melaksanakan umroh itu harus balik di sini. Jadi anak kecil itu belum wajib hukumnya untuk melaksanakan umroh, baik itu sudah mumaziz ataupun belum. Ya, kalaupun dia sudah pergi
untuk umroh. Nah, itu nanti untuk kedepannya ataupun jika sudah balik dan mampu, dia diwajibkan untuk pergi melaksanakan ibadah itu lagi. Jadi diulangi lagi biar mantap dan gugur itu tadi. Kemudian syarat yang ketiga berakal sehat. Jadi untuk orang gila pun tidak diwajibkan untuk pergi umroh. Kemudian merdeka. Nah, untuk syarat merdeka ini yang dimaksud itu dia bukan seorang budak dan tidak juga dibebankan oleh hutang. Dia mempunyai hutang kemudian umroh itu tidak diwajibkan. Kemudian dia tidak dibebankan juga menafkahi seseorang. Jadi kalau emang kebutuhannya pas-pasan, kemudian masih punya tanggungan menafkahi orang, nah itu tidak diwajibkan untuk pergi umroh. Dan itu tadi syarat-syarat pelaksanaan umroh ada 4, yaitu Islam, balik, kemudian berakal sehat dan juga merdeka. Kemudian setelah ada macam-macam umroh, kemudian syarat-syarat umroh, kemudian yang terakhir yaitu tentang rukun umroh. Nah, rukun umroh di sini ada 5. Rukun umroh di sini ada 5. Yang pertama yaitu tentang ihram. Nah, yang pertama ihram. Di sini ihram itu berniat juga, selain ihram serta berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang kedua yaitu tawaf. Tawaf, ada yang tahu tawaf itu apa? Tarik Ka'bah. Ya, tawaf itu berkeliling memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah berkeliling ada tawaf, kemudian ada sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i? Belum tahu? Ya. Jadi sa'i itu lari-lari kecil. Nah, lari-lari kecil ini bukan jogging loh ya. Lari-lari kecil ini dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, juga sebanyak 7 kali. Kemudian setelah kita ihram, terus kemudian ada juga tawaf, sa'i, dan tidak lupa kita harus bercukur. Nah, untuk cukur ini minimal itu 3 helai rambut. Untuk bercukur ini kita minimal 3 helai rambut itu. Dan yang syarat rukun yang terakhir yaitu urut ataupun tertib dalam pelaksanaan rukun-rukun tersebut harus urut, jadi tidak boleh berpencar-pencar. Nanti yang awal kita cukur dulu atau gimana itu tidak boleh, jadi semuanya harus urut. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak mungkin? Belum, Pak. Tidak. Belum. Ya, belum ya. Baik. Sudah ya. Yang terakhir yaitu tentang hikmah melaksanakan umroh. Hikmah melaksanakan umroh itu ada 4. Di sini saya akan menyebutkan 4. Yang pertama pastinya kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita memiliki pengalaman selama kita melaksanakan ibadah umroh di sana, kita melaksanakan haji di sana. Kemudian yang ketiga di sana kan tadi ada mengelilingi Ka'bah yaitu tawaf, kemudian ada sa'i. Nah, itu juga kita bisa menyimpulkan di sana berhikmah untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mental kita. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menumbuh kembangkan semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Untuk materi yang saya sampaikan tadi cukup. Untuk selanjutnya mungkin kalau materi seperti ini harus ada prakteknya. Nah, mungkin siapa ya? Mas Febri mungkin maju ke depan untuk mempraktekkan rukun-rukun umroh di sini. Nah, mungkin masuk ke depan. Bisa kan Mas Febri? Allah, Pak. Ya. Habis dulu. Nah, yang pertama tadi rukun umroh tadi apa? Ikram, Pak. Nah, ihram. Pakaian, Pak. Berpakaian ihram. Nah, jadi berpakaian ihram ini serba putih ya. Ya, memakai ihram ini serba putih, kemudian kalau bisa itu pakai wangi-wangian biar harum. Nah, terus habis ihram Tawaf. tawaf itu apa Mas Febri? Tapi itu memutar Ka'bah. Nah, Itu
7 kali Pak. Ya dipraktekkan memutarnya putaran keberapa sampai keberapa yang lari-lari kecil. Oh ya, kalau yang putaran ke 1 sampai ke 3 itu lari kecil Pak. Ya. Kalau yang putaran 4 sampai 7 jalan biasa. Jalan biasa. Ya kan tadi tawaf itu mengelilingi ya. Jadi Mas Febri coba mengelilingi tadi kan muter. Iya. Nah, kan itu putaran pertama ketiga. Nah, itu larian kecil ya. Kemudian untuk yang 4 sampai 7 hanya Jalan biasa. jalan biasa ya. Tuh, itu tawaf. Selanjutnya setelah tawaf, Ada cukur. Sa'i dulu deh Pak. Sa'i dulu. gimana ya? Sa'i itu apa? Sa'i lari sama Sa'i Tawaf, lari kecil sampai dari Bukit Safa sampai ke Marwah. Ya, 7 kali Pak. larian kecil praktekan dari Bukit Sofa ke Marwah. Iya. Ya. 1. Nah, itu Ada 7 kali, Pak. 7 kali ya. Jadi 7 kali itu bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah. Jadi dari sana sini 1 lagi 2 itu ya. Iya. Terus habis itu Cukur cukur yang dicukur apanya? rambutnya Pak. Nah, rambutnya ya. Dicukur rambutnya. Jadi jangan dulu tangan dicukur ya. Jadi rambutnya itu tadi yang saya sampaikan minimal 3 helai rambut. Setelah itu, nah yang terakhir itu ada tertib. Nah jadi di sini tertib itu kita dalam melaksanakan umroh tadi rukun-rukun umroh harus tertib. Nah, yaitu dari awal kita memakai ihram sambil berniat, kemudian ada tawaf, kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian ada sa'i, lari-lari kecil, dan yang ada bercukur juga, kemudian tertib ataupun urut tadi. Ya terima kasih Mas Febri, Iya Pak. sudah dipelajari lagi ya. Itu tadi contoh praktek dari rukun-rukun umroh. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak Pak. Ya, saya rasa pelajaran pada pagi hari ini cukup. Silakan untuk materi pertemuan kemarin kan haji, kemudian sekarang umroh. Nah, silakan itu disimak lagi, dipelajari lagi. Barangkali kalian nantinya bisa berangkat haji dan umroh bersama-sama. Amin. Baik, saya rasa mata kuliah ataupun mata pelajaran pada pagi hari ini selesai. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian, silakan dipelajari lagi tadi ya. Semoga kita bisa berangkat haji dan umroh bersama-sama. Amin. Kita mendapatkan rezeki yang lebih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.